Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Langsung aja saya to the point, mengarahkan berkenaan dengan materi aliran-aliran seni lukis. Di sini saya jelaskan secara ringkas. Nanti kalian bisa baca kembali pemahamannya agar lebih memahami kira-kira seperti apa jenis-jenis aliran seni lukis dan perbedaannya masing-masing. Oke, yang sebelumnya dasar dari semua itu adalah kalian harus mengenal tentang cabang seni rupa. Saya rasa kalian sudah memahami akan ada karya seni murni dan karya seni rupa terapan yang memang biasa saya jelaskan di setiap mata pelajaran seni. Tidak perlu saya bahas secara detail kembali. Intinya kalau untuk murni itu lebih kepada ekspresi semata tanpa mementingkan nilai fungsi. Lalu sebaliknya untuk karya seni rupa terapan lebih ke arah karya seni yang memiliki nilai fungsional seperti itu. Nah, ini untuk aliran seni lukis ada beberapa yang mungkin perlu kalian ketahui dan pelajari. Ada abstrak, lalu kubisme, ekspresionis, fauvisme, impresionisme, pop art, naturalis, kubisme, surrealis, dan romantisme. Nah, untuk penjabarannya akan saya jabarkan satu-satu. Untuk pertama, abstraksionisme. Dia ada dua jenis abstraksionisme, yaitu yang pertama non figuratif dan figuratif. Untuk yang non itu tidak mementingkan suatu bentuk. Jadi abstraknya ini memang karya seni lukis yang memang keluar dari bentuk-bentuk normal atau alami. Jadi bentuknya tidak jelas ya, hanya berkenaan dengan permainan warna. Lalu untuk abstrak kubistis itu ada bentuk-bentuk bangun-bangunnya, dalam arti membentuk sebuah persegi atau kotak atau bahkan lingkaran, tapi dicampur dengan peniruan-peniruan objek yang memang ada. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat seperti ini ya. Ini nanti kalian bisa baca lagi secara detail. Nah, lalu untuk kubisme adalah aliran seni yang mempunyai bentuk geometris dan cirinya dia memiliki bentuk-bentuk geometris ya, penggabungan kotak, segitiga, lingkaran, segala macam. Lalu apa bedanya dengan abstrak kubistis? Nah, perbedaannya itu dia memiliki bentuk. Bedanya untuk kubisme ya. Jadi beda dengan aliran abstrak yang tidak membentuk suatu objek. Namun kalau kubisme memiliki bentuk objek tertentu. Nah, nanti kalian pelajari juga dengan tokoh-tokohnya. Di sini kalau untuk kubisme ada Fernand Léger dan Cézanne. Nanti bisa lihat contoh-contohnya juga di online ya. Nah, ini untuk contoh karya seninya. Bisa kalian lihat. Oke, saya lanjut lagi. Yang berikutnya adalah ekspresionisme. Nah, ini aliran seni yang lebih mengungkapkan emosi, kemarahan pada si seniman. Jadi seniman di sini dibebaskan dalam berkarya seni, meluapkan apa yang ada dalam emosinya. Nah, bisa dikategorikan ungkapan isi perasaannya. Lalu pemilihan warna diutamakan, biasanya warna-warna yang memang berani ya, warna-warna yang terang gitu. Ini kalau di Indonesia senimannya ada Avandi ya, Popo Iskandar, lalu di luar negeri yang terkenal Vincent van Gogh. Nah, biasanya dia di produk-produk cat juga itu ada Vincent van Gogh. Ini untuk jenis karya seninya. Nah, kebetulan karya seni yang di sebelah kanan ini salah satu contoh Avandi. Lalu fauvisme. Nah, kalau fauvisme simpelnya adalah aliran seni yang dia keluar dari kaidah pewarnaan. Misalkan normalnya pohon itu berwarna hijau, tapi dia memberikan kesan warna lain. Sebenarnya ini dibebaskan kepada si seniman karena seniman ingin mengekspresikan sesuai dengan kemauannya dia sendiri gitu. Dan digunakan warna-warna yang liar atau kontras. Contohnya bisa dilihat seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri warna langit yang menggunakan unsur warna pink dan kemerahan. Ini warna yang memang asing atau tidak terlihat pada kenyataannya. Lalu berikutnya ada impresionisme ya. Di sini kalau kalian lihat adalah goresannya kuas pendek, tebal dengan gaya seperti sketsa. Lalu meneliti sedetail mungkin sifat pantulan cahaya ada sebuah objek untuk kemudian diterapkan dalam lukisan. Dan biasanya lukisan ini itu mengambil esensinya saja, namun untuk detailnya tidak. Dia biasanya agak samar kalau dilihat hasil gambarnya. Untuk senimannya ada Claude Monet dan Auguste Renoir. Ada juga yang lain ya. Ini untuk contohnya. Nah, di sini terlihat satu objek, namun dia dibuat terkesan blur atau tidak detail. Lalu naturalis. Nah, naturalis ini langsung aja saya jabarin, ada naturalis, romantisme, dan realisme. Perbedaan dari ketiganya intinya, naturalisme itu lebih ke arah alam. Penggambaran detail secara jelas, mirip sesuai dengan kenyataan aslinya, namun lebih mengedepankan unsur pelukisan alam.
Lalu kalau realisme itu dengan kehidupan nyata, biasanya kebanyakan objek manusia atau orang yang memang digambarkan. Lalu kalau untuk romantisme, menggambarkan satu tragedi atau kejadian, entah itu perang, entah itu istilahnya kejadian kapal karang di laut atau apa. Nah, itu ada suatu tragedinya, dan semuanya ketiga itu gambarnya atau lukisannya memang sesuai dengan tampilan aslinya. Jadi kalau bisa kalian lihat, ini contoh naturalis, nah lebih kepada gambaran alam ya. Nah, ini realismenya langsung, nah di penggambaran objek manusia, dan memang terlihat detail sekali menggunakan proporsi yang tepat. Dan ini romantismenya. Nah, ini yang saya maksud, menggambarkan satu tragedi ya, ada ombak di situ yang memang menghantam satu kapal. Jadi ada suatu cerita atau tragedi. Nah, ini untuk surrealis, ada satu aliran memiliki hubungan erat dengan dunia fantasi. Jadi lebih kepada fantasi dari seseorang tersebut, memiliki makna yang memang dalam. Jadi terkadang orang menciptakan karya seni surrealis agak sulit untuk diterka. Kenapa seperti itu ya? Ini ambil contoh seperti ini. Nah, si seniman memiliki makna tertentu sehingga lukisannya terkesan unik atau di luar dari normalnya. Dan yang berikutnya adalah aliran pop art. Nah, ini berdasarkan dari istilah popular culture. Ya, aliran pop art ini sebenarnya lebih mengedepankan unsur warna yang high contrast dan warna yang saling tidak berkaitan. Bisa dilihat karakternya ya, di sini ada warnanya mencolok ya. Lalu garis internet pop art merupakan representasi simbol menggunakan teks berukuran besar, outline yang tegas. Tergantung, tidak semua menggunakan teks juga, tapi ada juga aliran pop art yang memang menggunakan teks. Nah, ini ada tokoh-tokohnya. Ada Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Richard Hamilton, dan Weda Abdul Rashid. Nanti untuk yang kalian pelajari cukup Andy Warhol dan Weda Abdul Rashid saja. Nah, untuk contoh karyanya, nah ini seperti ini. Iya. Oke. Untuk yang 3 di sebelah kiri itu adalah contoh karya Weda Abdul Rashid, dan yang sebelah kanan adalah karya dari teknik yang digunakan oleh Andy Warhol. Jadi kalian boleh menentukan cara yang mana yang ingin kalian pakai. Ya, yang di bawah juga Andy Warhol. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti pelajari kembali apa yang memang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.